Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Tony Iswadi, SE MM AKT, selaku dosen pembimbing kita dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Beserta solawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke ruh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang pengujian pengendalian dan substantif terhadap aktiva tetap yang beranggotakan yaitu yang pertama Nur Hasanah dengan NIM 1916040006, yang kedua yaitu Anissa Yulia Putri dengan NIM 1916040032, yang ketiga yaitu Fitrah Azrial Akbar dengan NIM 1916040040, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Muhammad Zainuddin dengan NIM 1816040004. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah dengan NIM 1916040006 dari kelompok 7 pemeriksaan akuntansi 2 akan menjelaskan materi tentang pengujian pengendalian dan substantif terhadap aktiva tetap. Untuk materi pertama yaitu mengenai prosedur substantif aktiva tetap. Sebagaimana disebutkan terlebih dahulu, ketika jumlah transaksi dibatasi atas efisiensi menjadi pertimbangan, auditor sering mengikuti strategi substantif ketika mengaudit aktiva tetap. Oleh karena itu, pembahasan terinci dari prosedur substantif untuk aktiva tetap akan diberikan selanjutnya. Pembahasan tersebut berfokus pada prosedur analitis substantif dan pengujian terinci atau transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Mungkin sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya Muhammad Zainuddin dengan NIM 1816000004 akan melanjutkan presentasi makalah kami. Yang selanjutnya yaitu bagian B, yaitu prosedur analitis substantif aktiva tetap. Prosedur analisis substantif yang dapat digunakan dalam audit aktiva tetap antara lain yang pertama yaitu membandingkan saldo aktiva tetap dan beban penyusutan tahun lalu dengan saldo tahun berjalan setelah mempertimbangkan perubahan dalam kondisi atau komposisi aktiva tetap. Yang kedua yaitu menghitung resiko beban penyusutan ke akun aktiva tetap terkait dan membandingkan dengan rasio tahun lalu. Yang ketiga yaitu menghitung rasio beban pemeliharaan ke akun aktiva tetap terkait dan membandingkan dengan rasio tahun lalu. Yang keempat yaitu menghitung rasio beban asuransi ke akun aktiva tetap terkait dan membandingkan dengan rasio tahun lalu. Dan yang terakhir yaitu review anggaran modal dan membandingkan jumlah yang dibelanjakan dengan jumlah yang dianggarkan. Baik, sebagai contohnya yaitu auditor dapat menghitung rasio beban penyusutan ke akun aktiva tetap terkait dan membandingkannya dengan rasio tahun lalu. Jika rasio kurang dari rasio tahun lalu dan sedikit aktiva telah dibuang, auditor dapat menyimpulkan bahwa penyusutan tidak dihitung untuk beberapa aktiva yang ada di dalam akun. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fitrah Azrial Akbar dengan NIM 1916040040 akan melanjutkan pembacaan materi mengenai poin C, pengujian terinci atas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan aktiva tetap. Pembahasan berikut ini berfokus pada prosedur audit utama yang dilakukan oleh
auditor. Kelengkapan dibahas pertama dikarenakan auditor harus menetapkan bahwa catatan terinci aktiva tetap cocok dengan akun buku besar. Terdapat beberapa pengujian yang biasanya dilakukan, seperti yang pertama melalui kelengkapan. Auditor memverifikasi keakuratan aktiva tetap dengan mendapatkan skedul induk dan skedul terinci untuk penambahan dengan pengurangan aktiva. Skedul induk ini dijumlahkan ke bawah dan akun individual dicocokkan ke buku besar. Skedul terinci juga diuji untuk keakurasinya. Auditor memiliki beberapa keyakinan mengenai asersi kelengkapan dari prosedur pengendalian dalam proses pembelian dan jika ada prosedur pengendalian tambahan yang dibahas sebelumnya di bab ini. Jika auditor masih memiliki keraguan mengenai asersi kelengkapan, ia dapat memeriksa secara fisik sampel aktiva dan menelusurinya ke buku besar pembantu aktiva tetap. Jika aktiva termasuk dalam buku besar pembantu, auditor memiliki bukti yang memadai untuk mendukung asersi kelengkapan. Yang kedua, melalui pisah batas. Pada kebanyakan perikatan, pisah batas diuji sebagai bagian dari pekerjaan audit utang, usaha, dan beban yang masih harus dibayar dengan memeriksa sampel dan faktur vendor dari beberapa hari sebelum dan sesudah akhir tahun. Auditor dapat menentukan apakah transaksi aktiva modal dicatat di periode yang tepat. Tanya jawab dengan pegawai klien dan review atas transaksi sewa guna usaha untuk periode yang sama dapat memberikan bukti atas pisah batas yang tepat bagi sewa guna usaha. Ada klasifikasi. Pertama, klasifikasi transaksi ke dalam akun aktiva tetap yang benar biasanya diperiksa sebagai bagian dari pengujian proses pembelian, pengujian pengendalian auditor, dan pengujian substantif atas transaksi memberikan bukti mengenai efektivitas prosedur pengendalian untuk asersi ini. Kedua, auditor harus memeriksa akun beban yang dipilih seperti perbaikan dan pemeliharaan untuk menentukan apakah ada aktiva modal yang telah dicatat secara tidak tepat di dalam akun ini. Yang terakhir, auditor harus memeriksa tiap perjanjian sewa guna usaha material untuk memverifikasi bahwa sewa guna usaha telah diklasifikasikan dengan benar sebagai sewa menyewa biasa atau sewa guna usaha pembiayaan. Yang keempat, keberadaan. Untuk menguji keabsahan, auditor mendapatkan daftar dari semua penambahan besar dan memeriksanya ke dokumen pendukung seperti faktur vendor. Jika pembelian diotorisasi dengan benar dan aktiva telah diterima dan dimanfaatkan, transaksi adalah sah. Dan lagi, auditor mungkin ingin memverifikasi bahwa aktiva yang dicatat sebagai aktiva modal benar-benar adanya. Untuk perolehan yang besar, auditor dapat meriksa secara fisik aktiva modal. Yang kelima, ada hak dan kewajiban. Auditor dapat menguji hak atau kepemilikan dengan memeriksa faktur vendor atau dokumen pendukung lainnya. Dalam beberapa contoh, auditor dapat memeriksa atau mengonfirmasi akta atau dokumen properti atau bukti kepemilikan. Yang keenam, ada penilaian dan alokasi. Aktiva modal dinilai pada biaya perolehan ditambah adanya biaya yang diperlukan untuk membuat aktiva dapat beroperasi. Auditor menguji biaya aktiva baru yang dicatat dengan memeriksa faktur vendor dan dokumen pendukung lainnya yang digunakan oleh klien untuk menetapkan nilai aktiva yang dicatat. Jika klien memiliki aktiva yang dibangun sendiri, auditor melaksanakan pekerjaan audit rinci atas akun pekerjaan dalam pembangunan. Hal ini termasuk memastikan bahwa bunga dikapitalisasi secara tepat dengan biaya aktiva. Itulah penyampaian materi yang telah saya sampaikan. Pembacaan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Anissa Yulia Putri dengan NIM 1916040032 dari kelompok 7 akan menjelaskan yaitu tentang evaluasi temuan audit aktiva tetap. Proses untuk mengevaluasi temuan audit bagi aktiva tetap adalah sama dengan yang dibahas di bab sebelumnya. Auditor menjumlahkan kemungkinan salah saji dan membandingkan jumlah ini dengan salah saji yang dapat diterima.
bukti menunjukkan bahwa akun tetap tidak mengandung salah saji material. Hal ini yang terjadi dengan AdWords. Tidak ada salah saji yang deteksi untuk aktiva tetap. Tetapi jika kemungkinan salah saji lebih besar dari salah saji yang dapat diterima, auditor akan memerlukan penyesuaian atas akun itu atau menerbitkan laporan auditor dengan pendapat wajar dengan pengecualian. Baik, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dalam penyampaian materi kami. Kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyediakan waktunya untuk menonton video kami. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.